Oke teman-teman, ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, ini saya mau kasih lihat ikan-ikan saya. Ini mau sharing-sharing sedikit aja ya buat teman-teman semua. Jadi ini ikan-ikan saya yang udah bisa berenang ya. Ini apa namanya? Indukan jantannya, indukan betina kan udah kita angkat ya semenjak dari bertelur, dan indukan jantannya, indukan betina udah saya angkat, dan indukan jantan juga udah saya angkat nih teman-teman. Jadi ini udah nggak ada indukan jantan lagi. Nah ini yang teman-teman lihat yang butir-butir ini telur artemia nih. Jadi kebetulan telur artemianya ke bawah. Nih anak-anak banyak ya. Nah ini saya mau sharing aja teman-teman. Jadi biasanya kan saya biarkan jantan kadang sampai sebulan jagain anak. Nah sepengalaman saya sih agak sedikit beresiko ya, karena kadang-kadang untung-untungan teman-teman. Jadi masalah kanibalisme pada anak-anak cupang ya. Jadi saya mau sharing ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kalau mau aman, kalau seandainya anak ikan itu udah bisa berenang teman-teman, udah pada bisa berenang, pokoknya saran saya mendingan dipisahin aja dari si jantannya. Ya biarpun nih si jantan ini pernah punya pengalaman sebelumnya, kita biarkan dengan anak-anakan ikan cupang itu, si jantannya itu nggak makanin anakan ikan cupang. Nah ini pernah kejadian soalnya teman-teman. Saya pernah ngawinin ikan cupang, jantannya ini baik banget, anaknya nggak ada yang dimakanin, anaknya banyak. Tapi pas perkawinan kedua, entah karena mungkin dia kesel kali ya, pas lagi yang pertama dia mungkin kita angkat, mungkin dia ngerasa ngerasa itu ada ancaman atau gimana. Itu pas saya kawinin yang kedua teman-teman, itu anakannya dimakanin semua, sisa cuma berapa ekor. Nah jadi makanya saya mau sharing ke teman-teman, baiknya memang kalau untuk ikan cupang ya, kalau anak-anaknya udah bisa berenang kayak gini teman-teman, itu jantannya diangkat aja. Itu saran saya sih. Ini yang multicolor ya, ini jantannya bagus banget nih kemarin ya, jantannya bagus banget kemarin. Makanya ini saya juga ragu kan, saya takut aja ada masalah. Makanya pas anak-anakannya udah bertelur, udah menetas semua, udah pada bisa berenang, ini saya pisahin jantannya. Ini yang punya si FCCP oren ya, FCCP oren juga gitu nih ya. Ini baru pertama kali, anaknya udah banyak banget ya, tapi untuk menjaga keamanan makanya ini saya angkat langsung gitu. Nah saya angkat langsung, jadi gitu teman-teman. Itu sharing-sharing dari saya. Nah kalau udah kayak gini teman-teman, kalau teman-teman pengen cepet besar dan awet ya, kalau dari pengalaman saya memang bagusnya langsung kasih artemia teman-teman. Pengalaman saya kalau pakai artemia itu hasilnya lebih banyak gitu dibandingkan kalau pakai kutu air ya. Jadi kalau pakai kutu air menurut saya, kalau untuk ukuran cupang yang segini ya, yang baru bisa berenang, emang paling bagus tuh pakai artemia gitu. Jadi kalau rajin atau gimana ya, pokoknya kalau teman-teman rajin, buat aja artemia sampai 2 minggu. Nah baru habis itu baru kasih kutu air. Tapi kalau kutu air teman-teman kasih langsung juga boleh. Cuma kalau bisa, saran saya kalau pengen anak-anakannya banyak, tetap dikasih artemia. Ini masih ada kutu air teman-teman nih. Ini kutu airnya banyak. Saya udah standby kan kutu air ya, dari mulai telur ada, itu kutu air udah standby. Karena kutu air kan kalau udah dewasa mereka akan beranak setiap hari ya. Jadi setiap hari itu bisa ngasilin 20, 30, 40, bahkan mungkin sampai 100 ekor anakan kutu air. Nah itu anakan kutu air itu yang nanti akan dimakan oleh burayak ikan cupang gitu. Tapi saya tetap kasih artemia juga teman-teman. Nah ini kayak artemia di sini nih. Jadi saya kasih artemia standby tetap ya. Jadi biarpun saya ada kutu air, ini kutu air semua standby. Kutu air saya manfaatkan cuma buat burayak aja. Kalau ada lebih, kadang saya kasih buat ikan-ikan saya yang besar ya. Ini dia. Kutu air standby terus. Nah, artemia juga saya standby terus, teman-teman. Ini artemia kan bisa digedein terus ya. Jadi kalau kita kasih makan, ini saya kasih makannya cuma dedek aja nih. Saya mau nyari yang nggak ribet-ribet, yang simple-simple aja teman-teman. Ini artemia saya tetaskan ya, pakai telur artemia ya. Nah nih teman-teman, ini udah hampir belum seminggu sih, sekitar 3 hari 4 hari mungkin ya. Ini makanannya tinggal saya serok aja. Ini di atas ada telur-telurnya. Jadi kalau saya mau kasih makan anak-anakan ikan yang tadi, ini tinggal saya serok aja. Saya nggak pakai gini-ginian ya teman-teman. Mungkin teman-teman biasa pakai ginian ya. Nah ribet ya, saya nggak pakai gini-ginian lagi. Saya langsung aja nih. Tuh, saya tetaskan di sini artemianya. Kalau udah menetas, ini menetas biasanya kalau pakai aerator tuh bisa 24 jam ya. Dikenain cahaya matahari atau pakai lampu ya. Terus kita kasih aerator biasanya 24 jam menetas. Nah, kalau teman-teman nggak pakai aerator biasanya 2 hari menetas. Ini saya standby kan terus teman-teman.
Artemianya ini saya standby-kan terus. Jadi selain saya kasih kutu air, Artemia juga saya kasih gitu ya. Tapi gak usah banyak-banyak ya Artemia teman-teman ya. Ngasih secukupnya aja. Kenapa? Karena Artemia ini kan di air asin ya. Salinitasnya kan salinitas air asin ya. Salinitas yang kadar garamnya tinggi ya. Jadi kalau teman-teman kasih Artemia kebanyakan di tempat ikan cupang, nanti takutnya Artemianya ini mati kalau kebanyakan. Dan gara-gara mati nanti tempat hidup ikan cupangnya, burayak cupangnya nanti jadi bau ya. Karena Artemia mati tadi. Dan akibatnya nanti anak-anakan ikan cupangnya jadi pada mati semua gara-gara kolamnya tuh bau gitu ya, karena ada banyak perombakan oleh bakteri ya teman-teman. Jadi gitu sih mungkin sharing-sharing dari saya. Intinya dari video ini saya mau bilang kalau teman-teman udah mengkultur lagi, apa sih namanya, udah netesin ikan cupang ya, burayak-burayaknya udah banyak. Ketika mereka sudah bisa berenang, saran saya langsung angkat aja gitu, langsung angkat aja jantannya. Kalau enggak nanti takutnya kita nggak ada yang tahu teman-teman, karena si karakter ikan cupang ini kadang-kadang misterius menurut saya ya. Menurut saya misterius banget karakter ikan cupang. Kadang-kadang nih perkawinan yang pertama ini si ikan cupang itu bagus banget, anak-anaknya banyak, tapi yang kedua kadang-kadang tuh bisa error gitu. Jadi misterius banget. Dan kadang-kadang ada juga karakter ikan cupang di mana si jantannya tuh memang kanibal. Dan kalau pengalaman saya, kanibalisme ini biasanya diturunkan. Nih kayak ini nih. Ini sisanya cuma berapa ekor nih. Awalnya banyak nih, sisa cuma 1. Terus mana lagi? Ini 2 nih ya. Ini kalau nggak salah saya biarkan hampir dari semenjak mereka menetas, ini sekitar 2 minggu. Nah, sekitar 2 minggu, ternyata anak-anak nih yang kehitung, ini ketika ketemu 3 ya, 1, 2, 3. Kayaknya nggak banyak gitu, karena kemungkinan ya nggak ada kemungkinan lain dimakanin gitu teman-teman ya. Nih jantannya nih ya. Yang saran saya diangkat aja gitu. Tapi kalau teman-teman udah angkat, otomatis ini kan perlindungannya akan kurang ya. Jadi perlindungan terhadap burayak ini akan kurang. Sedangkan sebelumnya kan ada jantan ya. Nah ketika ada jantan itu otomatis, ketika ada si jantan otomatis itu kan kayak serangga, ada jentik dan lain sebagainya tuh aman ya. Jadi kalau teman-teman ngasih pakan ada jentiknya ya. Kalau kasih pakan ada jentiknya tuh aman karena ada jantan. Tapi ketika kondisinya kayak gini teman-teman, ini rawan terhadap predator gitu. Jadi ada kemungkinan ini bisa ada jentik nyamuk masuk pas teman-teman ngasih kutu air ya. Mungkin ada jentik nyamuk di situ, dan jentik ini bisa makan burayak, atau ada capung bertelur di sini dan menetas jadi larva capung terus dimakanin, atau ada kumbang air gitu, atau ada kumbang air, atau ada back swimmer, macam-macam nih. Nah ini kan udah rawan nih. Nah kalau kayak gini teman-teman, kalau ukurannya masih belum besar, saran saya teman-teman tutup aja. Saya tutup terus nih, saya tutup, saya rapetin ya. Jadi gimana caranya nggak masuk. Apalagi kalau yang masuk itu katak atau kodok, wah tuh ngeri banget, habis semua ya. Jadi katak atau kodok, kebetulan di tempat saya ini kan karena rendah nih ya, biasanya katak atau kodok nih yang sering bermasalah nih. Kutu air saya habis dimakanin semua sama katak dan kodok. Jadi karena perlindungannya kurang akibat si jantan udah kita angkat, teman-teman harus jaga gimana caranya nggak ada predator bisa masuk gitu. Nah dengan cara ditutup gitu ya, ditutup, dipantau gitu, ditutup, dipantau, atau taruh tempat yang aman. Kalau di sini kan kodok kemungkinan nggak bisa masuk ya karena di atas, tapi kalau di bawah kemungkinan kodoknya bisa masuk gitu. Jadi penyebab berkurangnya tuh macam-macam teman-teman. Ya itu sih kalau dari sharing-sharing dari saya ya, kelemahan kalau kita angkat jantan terlalu cepat itu otomatis predator bisa masuk, dan kita harus kontrol, kita harus jaga gimana caranya biar si predator itu nggak masuk teman-teman. Nah mungkin itu sih kalau dari pengalaman dari saya. Nah mungkin teman-teman di sini yang udah pengalaman ternak ikan cupang ya, yang bisa dapetin banyak ya, dan udah berpengalaman, mungkin bisa sharing-sharing seperti apa gitu ya. Kita bagi-bagi ilmu ya teman-teman ya, bagi-bagi ilmu. Nah ini juga saya ada nih 2 cupang saya nih. Ini multicolor saya nih teman-teman. Ini multicolor saya nih. Ini perkawinan pertama nih. Ini bagus. Perkawinan pertama nih bagus. Ya anaknya banyak. Tapi ternyata teman-teman di perkawinan kedua ini anaknya dimakanin. Sisa cuma berapa ekor. Nah kan gitu tuh repot ya. Yang ini bagus nih. Ya. Ini baru pertama kali saya kawinin, bagus, anaknya banyak.
tiba-tiba sisa cuma berapa ekor, nggak nyampe 10 ya. Nah ini padahal bagus nih ya, tapi itu dia saya bilang tadi teman-teman, jadi kita nggak bisa menjamin ya kalau dia perkawinan pertama bagus besoknya bagus, ya nggak jamin gitu ya, karena kita kan nggak tahu isi pikiran mereka seperti apa gitu. Jadi saran saya sih itu tadi, angkat ketika anak cupang sudah bisa berenang supaya bisa banyak yang hidup ya, supaya bisa banyak yang hidup gitu ya. Oke, itu sih sharing dari saya. Teman-teman yang udah pengalaman bisa tulis di komentar ya seperti apa pengalaman ngawinin ikan cupang gitu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hah? Dia minta kebab, nggak ada. Umi beliin burger kebab, kan sama aja sama-sama roti kan? Nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak ada berarti. Udah nggak apa-apa buat ambil aja. Nggak usah disisirin, buat ambil aja. Bisa. Orang udah Nggak usah, ya, masa mau? orang nggak nerima kenyataannya mau keinjek hancur ya. Maksudnya gimana sih? Umi Nggak apa-apa. Nggak kalau udah dibeliin nggak terima udah nggak apa-apa. Nggak usah buat ambil aja. Orang udah dibilang nggak ada. Kalau memang nggak mau, Umi kasih uangnya aja nih, Umi kasih mentahnya biar kamu cari sendiri barangnya. Besok